Hai, dengan Dr. Daniel. Hari ini saya akan membahas tentang kasus laki-laki usia 34 tahun dengan batu ginjal yang cukup besar. Kalau kita lihat di sini ukurannya mencapai 6 cm ya. Jadi umur muda orang juga bisa terkena penyakit batu ginjal, dan apabila ukurannya sudah mencapai 6 cm, kita tidak bisa lagi melakukan tindakan SWL atau minimal invasif. Namun yang kita harus lakukan adalah PCNL, yang dengan membuat luka, ukuran lukanya 2 cm, 3 cm di pinggang pasien, lalu kita memasukkan kamera dan menghancurkan batunya. Mungkin bisa disorot ini batunya, Mas? Di sini. Ya. Itu juga tampak sampingnya seperti ini. Ukurannya cukup besar ya. Oke, nanti kita akan lihat operasinya ya sebentar lagi. Oke, kita akan mulai sekitar jam 12.15 ya. Nanti kita lihat selesainya tindakan berapa jam, supaya pasien punya bayangan kira-kira pengerjaannya ini berapa lama sih. Oke, step pertama kita melakukan uretroskopi untuk meneropong saluran ureter dan memasukkan alat yang kita beri nama ureter kateter ke dalam ginjal, supaya kita bisa memberi kontras atau pewarna ke ginjal, sehingga pada waktu kita menusuk ginjal semua terlihat jelas. Ya, ini uretra pasien ya, lubang tipis, terlihat bagus ya uretra, tidak ada batu. Oke, nah ini muara ureter ya. Kita lihat apakah ada batu di sana. Ya, ini ureter daripada pasien. Oke, sejauh ini bagus ya ureter pasien. Lalu kita lihat X-ray. Coba Mas, di X-ray-nya disorot. Itu kita lihat ya, wire sudah masuk ke dalam ginjal pasien. Coba saya nyalakan X-ray. Nah, itu wire-nya sudah masuk ke dalam ginjal pasien. Oke, step berikut kita memasukkan ureter kateter. Lihat nih, selang ini untuk memberi marking pada ginjal atau memberikan kontras ya. Ini selangnya panjang tuh, warnanya biasanya biru ya. Boleh di-shoot di layar. Ya, itu UK sudah mulai masuk ke dalam ureter ya, yang biru itu ya, selang yang biru ya. Oke, boleh dilihat lagi di X-ray. Oke. Ya, itu yang hitam itu UK sudah ada di dalam ginjal ya. Tuh ya. Sudah masuk ke dalam ginjal pasien. Oke, step berikut adalah menentukan arah tusukan dengan menggunakan USG ya. Ada yang tidak memakai USG, ada juga yang memakai USG. Kalau saya lebih senang memakai USG sehingga kita bisa jelas menentukan arah tusukan ke pinggang pasien. Wave Beats Music. Ya, kita memberikan kontras ke dalam ginjal ya. Tuh, ya, supaya lebih jelas lagi ginjal ya. Jadi warnanya hitam kalau digambar ya. Step berikutnya memasukkan wire ya. Boleh dilihat di gambar. Wire sudah masuk. Tuh ya, wire bisa dilihat. Ini udah mulai ada kelihatan batu ya. Kita lihat nggak tuh? Yang kuning. Wave Beats Music. Memang ini tantangannya ginjalnya kaliksnya atau cabang-cabangnya sempit, jadi batunya itu terpisah-pisah sebenarnya.
nggak jadi satu. Nah, batu seperti ini lebih susah mecahinnya kita. Ya, tembak. Bisa dilihat nih yang biru. Kelihatan nggak Mas di layar? Tuh yang biru ya. Nah, berarti kita ini sudah berada di pielum pasien. Pielum tuh pinggang ginjal, tempat kalik-kalik berkumpul ya. Nah, ini udah cukup bersih nih, ini cuma kecil-kecil aja nih batunya sisanya nih. Ya. Artinya bentar lagi operasinya mau selesai. Tadi mulai 12:30 ya Mas? 12, ya setengah 1 lah ya. Berarti sekitar setengah jam aja kalau memang batunya tidak terlalu keras dan operasinya berjalan lancar sih bisa diselesaikan ya. Sama nanti kita jahit lukanya ya mungkin sejam lah beres. Tidak terlalu lama ya. Wave Beats Music. Kita pakai kateter biasa aja nomor 16 biasanya ya. Jadi nggak pakai alat khusus, kita pakai kateter biasa. Lalu kateternya kita masukkan ke ginjalnya. Oke, kita lihat di gambar tuh, ada yang bulat ya. Itu balon kateternya tuh ya. Jadi supaya nggak tercabut, kita pakai balon. Ya, jahit. Ya, kita melakukan pemasangan double G stand. Double G stand itu selang, panjangnya kurang lebih 30 cm. Kita tanamkan di ureter sampai ke ginjal ya, seperti ini ya. Ini supaya ginjalnya tidak rembes atau bocor habis pindahkan. Karena dia ada pori-pori ini buat air keluar, dan kalau ada batu-batu sisa, dia bisa keluar lewat samping stand, jadi tidak menyumbat ya. Biasanya kita pertahankan 1 bulan sampai 3 bulan maksimal ya. Ini stand seperti ini. Jadi kalau ada stand, kadang pasien merasa kalau kencing suka tiba-tiba merah, itu nggak usah khawatir ya. Memang seperti itu, nanti dia banyak minum akan jernih lagi ya. Jadi itu bukan tanda-tanda bahaya kalau kencingnya agak merah sedikit ya. Banyak minum aja lalu akan jernih lagi. Oke, operasinya sudah selesai. Kurang lebih 1 jam berapa tadi mulai? 12.15, jadi kurang lebih sejam ya, bisa diselesaikan ya operasinya ya. Oke, lihat ini luka pasien, ya, hanya 2 jahitan, dan kecil sekali, jadi kurang lebih 3 cm lukanya ya, ini lukanya, 1-2 jahitan ya. Oke, operasi sudah selesai. Ya, ini contoh pecahan batu yang udah dikeluarkan ya. Jadi keuntungan dari PCNL memang kita memecahkan tapi juga langsung mengeluarkan batunya ya. Kalau operasi yang lain seperti RIRS itu kita harus batunya keluar secara alami lewat urin. Tapi kalau PCN enaknya kita langsung keluarkan batunya saat itu juga. Dengan posisi sudah dipecahkan menjadi kecil-kecil sehingga bisa dikeluarkan lewat luka yang kecil. Oke. Jadi kalau ada batu ginjal yang besar, jangan ragu untuk konsultasi supaya tidak infeksi, tidak menimbulkan penyakit yang lebih berat seperti kanker ginjal, dan kita bisa cepat keluarkan batunya dengan teknik ESWL, RIRS, atau kalau batunya sudah besar sekali dengan PCNL. Oke, biasanya pasien post PCN dirawat 3 hari, jadi kalau ini hari Senin, biasanya hari Kamis sudah bisa pulang, lalu kontrol seminggu 2 minggu untuk dilihat lukanya, dan semoga pasien ini pemulihannya cepat, tidak merasa nyeri, tidak mual, dan bisa segera pulang dan berkumpul bersama keluarga. Oke.